dia tengah-tengah, dia ke tengah-tengah. Gila. Aku udah merinding. Iya. Oke, Tapi ini dibayangin emang serem banget sih. Di depannya ada sesosok hantu yang Wow. saya nggak tega sih nyebut namanya. Enggak apa-apa. Kita di masa depan. Oh, pocong. Apa? Itu kan di bawah anak tangga ya Mas ya. Kan naik ke lantai 2. Itu ada anak kecil tuyul Mas lagi. Selamat datang di Kamis Malam. Jangan dulu terlelap. Karena akan selalu ada yang menemanimu dalam gelap. Yes, untuk episode kali ini akhirnya kita hadir lagi Kamis Malam dan ada wajah baru, ada host baru, ada Mr. Billy. Salaman Oke. dulu, asik. Siap. Ini wajah baru yang akan menemani kita nantinya di Kamis Malam episode-episode berikutnya bersama dengan banyak narasumber. Dan mungkin sedikit cerita, Mas Billy ini adalah salah satu teman-teman dari Medionae, benar sekali. Medionae merupakan salah satu media yang besar juga Wah. di Madiun Raya. Siap. Ya. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman Medionae yang akhirnya bisa berkolaborasi ya Siap. sama Kamis Malam. Dan juga sekali lagi sponsor-sponsor kita ada Keyframe dan juga LMS ya. Dan pastinya untuk malam hari ini kita kembali lagi hadir dengan narasumber atau bintang tamu yang kebetulan ya untuk episode terbaru dan juga season baru ini dari Medionae juga. Iya, siap. Jadi sebenarnya kita teman ini, Mas. Iya. Sebenarnya teman. Mereka sebenarnya satu geng ya, Iya, tapi mereka kan pasti udah melewati banyak hal gitu ya Benar bersama-sama sekali. di Medionae, termasuk juga cerita-cerita yang pada akhirnya akan diceritakan untuk hari ini. Kita kenalan dulu kali ya. Oke. Mungkin Mas Oh, Billy, saya perlu kenalan ini. Oh, kayaknya enggak sih. Oh, enggak. Soalnya tadi kan sudah diperkenalkan. Iya. Ada Billy ya, host baru kita di Kamis Malam, dan juga ada siapa namanya? Perkenalkan, selamat malam. Oh, kapanpun ya boleh menonton ya. Iya dong. Perkenalkan saya Zain. Zen Iya. dari Medionae juga Siap. ya. Kalau di Medionae sebagai apa, Kak Zen? Saya sebagai orang kedua, Mas, wakil presiden. Asik, Oh, siap. wakil Wakil presiden presiden. udah kayak negara ya, ada Iya. presiden, ada wakil presiden. Lebih ke kerajaan ya. Oke. Nah, kalau ngomongin Medionae, sekarang followersnya berapa? Sekarang sudah 80.000. 80.000 dengan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah 80.000 dengan banyak sekali teman-teman yang berkontribusi di situ. Banyak pengalaman-pengalaman seru pastinya, ketemu sama banyak orang ya kan. Betul. Mengunjungi banyak tempat, merasakan banyak makanan enak dan lain-lain. Termasuk ternyata ada cerita-cerita yang harus kita bagikan ke teman-teman Benar semuanya. sekali. Cerita-cerita yang menyita logika. Sangat kalau kata banyak. adekku. Sebenarnya sangat banyak sih, Mas, di Oke. cerita horor di Medionae. Kan kebetulan dulu Medionae juga punya konten horor ya. Oh, Horor oke. lore. Dan nanti mungkin next bisa kita ceritakan tentang misteri kita yang ketika ada di Gunung Wilis, juga Mantap. ada di rumah sakit Asik. yang pernah dipakai terus ngangkrak selama puluhan tahun. Serius pernah? Serius pernah. Oh, oke. Itu bakalan serem banget sih, tapi kita mulai dari bawah dulu aja lah ya. Oke. Belum ke tingkat expert ya. Betul. Nanti mungkin penelusuran bisa lah kita usahain. Bisa, Kalau misalnya teman-teman sangat. juga mau support kita ya, like, comment, subscribe, jangan lupa Demi YouTube. teman-teman sih. Ya, pastinya kita akan menghadirkan suguhan konten-konten baru dan fresh di hadapan kalian gitu ya. Oke, langsung aja. Kak Zen di Medionae. Oke, siap. Dengar-dengar ada cerita menarik yang akan dibagikan di sini di Kamis Malam. Apa itu? Oke, sebenarnya cerita ini jauh sebelum saya ikut di Medionae. Oh, malahan? Iya. Oke. Jadi ini adalah cerita ketika saya masih menempuh pendidikan di pondok pesantren yang ada di selatannya Madiun. Di Selatan Madiun. sekalian. Kita tidak perlu sebutkan namanya pondok Oh, pesantrennya iya. ya. Oke. Iya, iya, tidak. Tapi Daerahnya aja deh. Daerahnya di daerah Yo, Ponorogo. Oh, daerah Ponorogo. Iya. Oke. Gimana ceritanya? Ini mungkin menjadi rahasia umum ya bagi Oke. teman-teman yang sudah pernah ke pesantren, mondok ya. Mungkin Mas Billy juga sempat menjadi santri. Dan bahwa- dan mungkin gini, cukup menarik ketika kita membahas cerita yang ya gaib, horor, mistis atau menyita logika di dalam pondok pesantren. Iya, Ternyata ada ya. sangat ada. sangat. Ini soalnya sangat menyita logika ya. Dalam logika memang di pondok kan sebenarnya tempat untuk beribadah, Betul, tempat orang betul, mencari betul, ilmu. betul, Tapi undercover itu sebenarnya ada cerita Iya. horor sih. Asik. Oke, langsung aja Kak Zen ceritakan. Mungkin Mas Billy ini juga apa namanya?
Mas Billy ini juga tahu ya Tahu. ceritanya, tapi merangkap sebagai host Ya, juga sekalian jadi gitu. bisa membantu juga Betul, sih. betul. ceritanya. Oke, Iya. Kak Zen, silakan. Oke, jadi sebagai pengantar Hmm. menjadi rahasia umum bahwa ini isu ya. Ya. Saya belum bisa memastikan apakah ini hal yang benar atau tidak. Itu kata-kata dari ustadz-ustadz saya bahwa hantu-hantu yang ada di pondok pesantren itu sama seperti santri yang tidak Santri. bisa keluar. Aduh, aku langsung merinding. Jadi Maksudnya gimana? Jadi Maksudnya tidak di- bisa keluar? Jadi di pondok itu ada pagar magisnya di Oke. pondok pesantren itu, Wow. dan itu dibangun oleh sang kiai sendiri, sang pendiri sendiri, dan itu berguna agar hantu-hantu dalam tanda kutip ya yang dari luar tidak bisa masuk ke area pesantren, begitupun yang sudah ada di dalam tidak bisa keluar. Oh wait, itu yang mau kamu ceritakan itu hantu yang mungkin hantu dari luar yang di dalam atau Hantu yang santri? di dalam. Oh, bukan santri hantunya ya? Kan soalnya ada di beberapa pondok itu Ya. sebenarnya ada santri yang ya seperti kita santri ini sama ada yang santri di dimensi lain. Oh bukan. Oh, bukan. Oh, ada juga. Ada Iya, juga ada. sebenarnya ada juga. Ini ya Aku mungkin langsung merinding loh. belum Iya. belum banyak orang yang tahu sih. Iya. Maksudnya ternyata ada beberapa ya hal-hal menarik, fakta-fakta juga yang ternyata itu di semua pondok pesantren seperti itu, Zin? Atau Insya Allah iya sih. Mungkin Wow. apalagi untuk pesantren yang udah berumur panjang ya, mungkin udah bergenerasi Iya, bergenerasi. betul. Karena memang ya namanya pendidikan itu godaannya kan banyak ya. Ya, Ya, salah benar. satu ya kehadiran mereka Makhluk juga halus. untuk menggoda kita juga sebagai orang-orang yang sedang menuntut ilmu di betul. pesantren. Ada ujian lah ya. Iya, Ah. seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau masalah kita ngomongin cerita banyak ya. Iya. Jadi ada beberapa cerita yang saya dengarkan dan saya alami sendiri juga ada. Oke. Tapi kalau yang saya dengarkan salah satunya ini ada santri baru. Ini santri kan kalau masih baru tuh apa ya, cengeng ya Mas Tori ya. Iya. Jadi dia Masih eh, belum bisa menyesuaikan mungkin. Iya, Ah. belum betah lah. Belum betah. Iya, jadi dia masih penyesuaian dengan pesantren. Pernah suatu malam, jadi kalau di pondok pesantren itu jemuran itu luasnya hampir rumah berapa Jemuran? petak rumah. Iya. Oh iya, Ya, jemurannya. karena kan itu satu pesantren ya, Betul. ada ribuan orang dan Ah. jemurannya di satu tempat. Itu Oke. jemurannya tuh hampir selapangan futsal, Mas, Wow. di pondok pesantren. Dan di pondok pesantren kan liburnya tiap hari Jumat ya. Jadi ada santri baru, bener-bener baru. Ini berarti pada waktu kamu masih di dalam pondok pesantren Iya, itu iya. masih menempuh pendidikan. Iya, iya. Oke. Iya. Jadi waktu itu santri baru itu nyuci baju dan kan kita ada kegiatan malam Jumat ya, Kamis malam ya. Oh iya, Kamis ada malam juga. di pondok pesantren ada kegiatan. itu. Ya, ngaji. Ngaji, oke. Lalu nanti tengah malamnya kita udah diliburkan. Jadi boleh pulang gitu kalau mau jam 12 malam. Oh, gitu. Jadi kegiatan pesantren libur sampai Jumat maghrib. Ah, iya Oke, iya. jadi iya. nah si santri ini dia Kamis malam dia nyuci baju, Cewek atau cowok? cowok, Oke. jam 12-an ya dia nyuci baju dan namanya anak pesantren kalau nyuci kadang jemuran temannya yang belum kering kan apa ya Mas, bahasa Jawanya disilak nih Mas. Oh, iya, Ya, iya, disilak iya, nih iya, gitu. Jadi dia mencari tempat jemuran yang pas buat dia. Betul, karena udah penuh mungkin Ya. jemurannya digeser-geser gitu, Ya, cari ya. space gitu. Tapi ya. bentar, tempat jemurannya itu sebenarnya gimana? Maksudnya dari secara look itu terlihat horor atau karena dia memang Ya, belum ya. tahu apa-apa ya? Jadi lokasinya jemuran itu ada di kiri dan belakangnya tuh area persawahan, kanannya tuh kamar mandi. Wus, lumayan horor juga sih ya. Iya, iya, iya. Dan depannya baru kamar tapi agak jauh sih Mas, ada lapangan Oke, soalnya. oke. Jadi kalau dia itu dari kamar agak jauh memang dan Oke. luasnya tuh selapangan futsal. Karena itu total berapa santri di situ? Ratusan atau bahkan ribuan? Kalau di pondok saya tuh ribuan sih Mas. Ribuan, Iya, oke. ribuan. Sorry. Tadi dia nyuci jam 12 malam. Iya. Apa tujuannya dia nyuci jam 12 malam? Itu hal yang wajar. terjadi di anak gitu. pondok. Iya. Iya. Karena malam itu aktivitas yang enak ya buat kegiatan, apalagi Iya. kalau nyuci baju ntar kan capek, dia tidur bangun-bangun dia tinggal ngambil bajunya Iya, gitu. iya. Jadi itu hal yang biasa. Oke. Dan kebetulan aja nih karena jemuran yang ada di samping-samping itu udah kosong, udah penuh. Jadi dia ke tengah nih Mas. Bisa dibayangkan jemurannya tuh selapangan futsal Iya. dan itu penuh. Penuh. Dia
tengah-tengah. Dia ke tengah-tengah. Gila. Aku udah merinding. Iya. Oke, lanjut. Tapi ini dibayangin emang serem banget sih. Setempat lapangan yang Iya. besar itu full sama jemuran Iya. dan dia harus berjalan ke tengah-tengah. Dan gini, maksudnya dia kan di antara jemuran-jemuran itu ketutup Iya. jemuran. Iya, Ya iya. kita oke. Lanjut. Oke. Aku udah bisa memvisualisasikan soalnya. Oke. Dan dia akhirnya tidak dapat menemukan tempat jemuran yang cocok kan. Oke. Akhirnya ya di tengah itu dia menjemur pakaiannya. Oke. Dan jemuran yang ada di depannya itu disilakne Mas ya bahasa. Aku nggak tahu sih bahasa Indonesia. Ya di Sisihkan. pinggirin Iya, lah ya, dipinggirin. digeser, Oke, digeser. ya, digeser. Sorry. Kondisinya waktu itu jam 12 berarti. Jam 12. Sepikah atau masih rame? Sebenarnya itu rame, tapi kamar mandi untuk mencucinya, Mas. Oke. Menjemurnya kan Rame sepi. bukan di jemuran ya. Iya, di tempat mencucinya tuh rame sebenarnya. oke. Mungkin ada puluhan, belasan atau orang yang nyuci baju. Iya. Tapi karena tempat menjemurnya tuh luas dan gelap, samping dan belakang kan udah sawah, hamparan sawah. Tidak ada pencahayaan di situ. Ya cahaya-cahaya apa ya, kayak cahaya jalan desa Oh, gitu. minim banget Iya, ya minim kalau di lah. pondok. Ya oke. Jadi dia dipinggirkan itu pakaiannya dan tiba-tiba nih Mas, di depannya ada sesosok hantu yang Wow. saya nggak tega sih nyebut namanya. Enggak apa-apa. Kita di masa depan. Oh, pocong. Apa? Ya, that's right. Ya, maaf juga sih aku nyebutin, tapi insya Allah nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman sempat cukup intens ngikutin kami semalam di session 1, saya beberapa kali di situ menyebutkan bahwa sosok yang paling buat saya sih ya menyeramkan sih ya kita belak-belakan aja Iya. itu pocong. Karena apa? Gini, mungkin sosok kuntilanak, gendruwo, tuyul, jin, bla bla bla. Ya kadang kita bahkan orang-orang yang nggak bisa ngelihat ya sampai kapanpun mungkin dia nggak akan bisa ngelihat, mungkin ngelihatnya cuma di film. Tapi kalau pocong ya kita ngelihat orang meninggal aja ya wujudnya itu gitu. Sorry, mungkin ini hawane udah mulai sedikit ke bawah ya. Jadi omongnya cukup ke mungkin disamarkan poci sama kun gitu aja lah. Kayak ini auranya udah mulai berubah. Oke, mungkin ini. teman-teman juga harus tahu ini jam 2 dini hari. Iya, ya. maksudnya daripada Serius. nanti ada Oke. gimana. Walaupun kita cuma cerita ya, tapi mereka Oke. pasti interest juga sih. Oke, lanjut. Jadi si santri ini ketika buka menggeser Ya. si cuciannya ini, Ya. cucian temennya ya. Iya. Terus Dan ada itu Seorang poci ya. dan dia langsung Mas ya, karena namanya anak baru, ketakutan setengah mati, itu pakaian ditinggal. Oke. Besok paginya dia boyong, Shit, sampai boyong. boyong langsung. Gila. Nggak Besok. jadi Dia pulang selamanya. Aduh gitu. Pakainya ditinggal. Iya, pakaian yang itu masih basah, itu masih kan kalau anak pesantren nyucinya di ember cat yang Ya, besar ya, itu kan. ya. Ya itu ditinggal semua, Mas. maksudnya bajunya tetap ditinggal di situ. Iya. Dia ketakutan, besoknya udah boyong. Dia ya seminggu mungkin mondok di situ. Oh. Oke. Itu kan kengerian yang luar biasa, Mas ya. Oke, satu Gila pembuka sih, yang iya. sangat ini Iya. ya, membagongkan. Iya. Oke. Bayangkan kita nyuci baju terus lihat kita di masa depan gitu. Oke. Itu berarti waktu itu viral banget dong cerita itu Ya, di itu menjadi cerita ya semua anak pesantren di angkatan saya pasti tahu lah. pasti tahu ya. Oke. Itu kengerian yang luar biasa. Itu kengerian yang pertama. Oke. Nah, lanjut lagi. Ada lagi Ini beda cerita ya? Beda cerita, Oke. beda cerita. Jadi kalau di pesantren saya itu kan gimana ya? Setiap malam belajar wajib, Mas. Jadi Ya. kita kan ada sekolah pagi dan sekolah sore ya. Oke. Dan di malam hari itu kita diwajibkan belajar. Jadi kita nggak Belajar punya sekolah. ya, kita harus ke sekolah lagi untuk belajar doang. Ke Oke. sekolah. Iya, ke kelas, ke ruang Kelas. kelas yang kita pakai di pagi hari. Itu Oke. malamnya kita ke sana lagi untuk belajar. Nah, salah satu temanku, aku sebenarnya ada di lokasi di tempat dan waktu yang sama, cuman aku di beda ruang kelas. Itu kan ada beberapa ruang kelas ya, Mas ya. Itu berarti jam berapa? Itu masih jam 9-an. 9 Iya, Oke, 9-10 lah. malam. Iya, malam. Dan itu di temanku sendiri, teman sekelasku. Itu apa ya bahasa Indonesia? Rengen, Mas, di gawang. Oh ya, yang pull up. Ya, Oh, pull up, ya, pull up. pull up. Pull up di apa? Kusen.
kusen ya. Ya. Isinya gawang itu. Ya, dia pull up di situ dan tiba-tiba itu kan di lantai 3 Mas, lantai tertinggi di madrasahku. Oke. Tiba-tiba dari depan, dari atas genteng lah, serut di depannya langsung dihantam dia, terus dia terlempar ke belakang. Dihantam secara fisik itu. Itu ceritanya dia ya, dia kayak melihat ada cewek atau apa gitu loh. Itu kayak Casper lah mungkin ya, tapi itu sosok wanita. Wow. Dia terhantam terus terlempar ke Berarti belakang. kalau ngomong terhantam berarti ada sebuah energi Iya, yang iya. bikin dia kelempar. Iya, terlempar. Dan itu posisi banyak orang juga sih ya. Iya, Mesti itu ini. teman-temannya masih belajar di pesantren. Ya ini itu posisi banyak orang Iya. dan dia masih berani. Maksudnya dari segi setannya ya, dari segi setannya lah. Itu keberanian yang tinggi. Itu wow. Jadi dia ya kayak mungkin pernah lihat Spider-Man waktu dipukul sama Doctor Strange itu. Seperti itu. Dia terhantam terhantam lalu matanya tuh merah kayak orang belum tidur itu. Bener-bener merah melotot gitu. Gila, gokil sih. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Pokoknya dia cuma diem, matanya merah melotot, bener-bener kayak ada akar merahnya tuh. Itu kamu lihat sendiri. Itu aku di sebelahnya dan aku tidak tahu ada chaos itu sih. Masih ada jarak 2 kelas itu. Oh iya. Jadi aku tahu itu setelah semua selesai dan teman-teman balik ke kamar. Tapi sempet chaos ya waktu Iya, itu. iya. Sempet Rame lah. Iya, ya. rame. Dan akhirnya Sorry, setelah itu dia kesurupan kah atau pingsan atau gimana? enggak, dia efeknya? cuma diem gitu aja. Diem, matanya merah. Tapi akhirnya teman-teman Tapi sadar dia? enggak. Atau diem bener kosong gitu? Iya, aku detailnya kurang agak-agak lupa ingat. Ini kan udah beberapa tahun yang belasan tahun yang lalu ya. Dan pokoknya endingnya tuh teman-teman datang terus mencoba mensadarkan Ya dia mungkin dan linglung lah ya. iya, akhirnya berhasil sih man. Jadi dia tidak ngomong apa-apa sih. Cuman memang matanya tuh merah dan dia mental saat pull up di gawang. Oke. Gila, berarti ada energi yang sampai bisa menghantam seseorang dengan bobot sekian kilo gitu ya. Iya. Karena memang kalau di madrasah di pondok saya Mas, ada sosok yang ini nggak tahu sih benar apa enggaknya, tapi saya mendengar banyak dari orang-orang dengan berbeda-beda itu ada sosok kalau di SMA itu kan tiap jurusan ada bednya Mas di sekolah saya. Jadi kalau anak IPS itu bednya apa, Oh, ya. IPA bednya apa. Nah di pondok saya tuh ada sosok hantu yang menggunakan bed IPS. Wow. Ngeri. Dan itu kisahnya karena dia tidak izin ke pondok, tidak izin pulang, dia pulang cabut gitu aja, dan di jalan kecelakaan. Shit. Oke. Itu mungkin udah lama ya kejadiannya. Mungkin udah lama, cuman ketika muncul dia menggunakan seragam putih dengan bed IPS-nya. Yes. Gila. Oke, Zain, pastinya ada lagi ya cerita ya. Iya, Tapi iya. sebelum itu mungkin aku pengen tahu juga ya, pondok pesantren mungkin bisa dikulik lebih in depth lagi, dalam arti lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Pondok pesantren kenapa memaksudkan untuk dikasih pagar supaya bangsa-bangsa makhluk halus di luar tidak bisa masuk, sekaligus yang di dalam ini juga tidak bisa keluar. Apakah bukan malah bersyukur nih ketika di dalam ini nggak ada bangsa-bangsa kayak gitu, biar dikeluarin sekalian gitu? Kalau- Tujuannya apa? Mungkin Mas Billy bisa menambah, tapi mungkin kalau sepemahaman saya, kalau itu tidak dipagar, hantamannya dari luar bisa lebih besar. Tapi kan bisa dikeluarin sekalian. Iya bisa, tapi kan lebih liar kan Mas. Sesuatu yang lebih liar kan lebih berbahaya. Jadi mungkin bisa dikontrol. Bayangkan aja iya. Kayak kalau biar ada tentaranya sekalian gitu. iya di semacam itu. Misalkan ya Batas level sih. ada pagarnya. Kalau yang di dalam itu ada 5, tapi yang di luar ada 500. Apa lebih baik dipagar aja Mas? dalam. Iya, daripada nggak ada sama sekali di dalam. Nah, Iya. gitu. Paham, Soalnya paham. gini, mungkin untuk tambahan ya, kalau di pondok pesantren dengan tujuannya untuk dipagari itu tadi, kan kok kenapa nggak dikeluarkan semuanya? Karena nggak Iya, semuanya nggak semuanya itu mau keluar. Oh, ada yang kayak gitu berarti ya. Dan bahkan mereka biasanya memberi syarat.
dan mungkin yang tidak dikeluarkan itu yang mempunyai syarat yang mungkin terlalu tidak bisa dituruti lah intinya. Kalau di pondokku dulu ya, itu soal pageran itu dulu pernah mau pindah jin, itu ada jin yang mau pindah tapi ngomong gini, aku gelem mbok pindah tapi gendongen, dan itu ngomong ke kiai saya, Saya berkali-kali merinding dulu. Iya itu emang seperti itu. Tapi kalau kejadian sampai di pondok ini aku mungkin kurang sih, yang sampai dihantam di depan orang banyak, yang itu kan sangat tidak logis ya. Iya. Tapi ya faktanya itu terjadi ya. Oke. 2. Berikutnya, yang ketiga. Banyak cerita banget. Banyak ya? Banyak sekali. Oke. Padahal cuma 3 tahun ini di pondok. Iya. Oke. Dan ada satu cerita lagi nih Mas ya. Ini mungkin teman-teman yang pengen komentar terkait ceritanya Kak Zen ini boleh komentar ya. Mungkin kehidupan di pesantren pondok gimana? pesantren. Atau mungkin bahkan teman seangkatan. Mungkin ya, mungkin teman-temannya Zen yang dulu sebenarnya tahu ini ceritanya. Silahkan komen-komen, jangan lupa like, subscribe juga. Yang ngalamin mungkin ya. Yang ngalamin juga. Iya. Bisa jadi. Kamu tahu yang ngalamin namanya siapa? Saya lupa ingat Mas. Itu namanya tuh saya udah lupa. Tapi kalau mungkin ketemu dia, oh iya. Oh iya. Karena kalau di pondok tuh kan lebih banyak pakai nama samaran daripada nama asli. Oh iya, kenapa? Karena ya untuk mengingat Mas. Misalkan kalau namanya Ilham itu kan di pondok banyak kan. Oh iya. Jadi dia pakai nama belakang lah. Oh iya. Dan kalau di pondok malah justru nama belakangnya yang lebih famous daripada nama. Oh gitu. Yang punya nama Ahmad juga berapa ratus orang gitu kan. Benar sekali. Oke, next. Oke, ada satu cerita lagi. Oke. Ini senior saya sih. Jadi cerita ini tidak terjadi ketika saya masih mondok di situ. Mungkin sebelumnya. Berarti diceritakan. Iya, diceritakan. Jadi kamar di pondok saya kan ada 2 jenis, Mas. Kamar yang luas untuk 50-an orang dan ada kamar yang sempit untuk sekitar 10 sampai 12 orang. Yang luas itu berarti untuk tidur bareng-bareng banyak gitu. Iya, semuanya untuk tidur. Cuman volumenya beda. Ya. Nah, ini kamar yang sempit. Kamar yang sekitar 10 sampai 12 orang lah yang tinggal di kamar itu. Nah, ceritanya ini kan namanya senior ya. Ya kadang anak pondok agak nakal-nakal. Ya nakalnya ala-ala anak pondok lah. Ya, dia tuh kayak menggoda, Mas. Menggoda makhluk halus. Oke. Nantang ya. Nantang. Nah, makhluk halusnya ini yang kita sebutkan di awal tadi, sesosok yang kita di masa depan. Ya, ditantang itu Mas. Ditantang dan satu kamar tuh bersepakat untuk, aku nggak tahu sih detail cara dia menantangnya tuh apa. Yang aku tahu tuh efek sampingnya sih. Jadi sekamar itu dia menantang sesosok itu untuk datang. Iya, mungkin bisa jadi atau mereka nggak percaya atau dia merasa lebih kuat daripada sesosok itu. Saya detailnya tidak tahu. Yang saya tahu tuh efek sampingnya. Efek sampingnya adalah di pesantren itu kan lemarinya berjejer ya Mas ya. Lemarinya kan kotak sekitar 1,5 meter lah. Ya. Berjejer mengelilingi ruangan gitu. Si sesosok itu menghantui santri-santri kamar itu satu persatu sesuai urutan lemari. Wow. Kayak bisa ngelihat urutan nih berarti. Iya. Sesuk wayahku. Iya. Cuman gila. Saya merinding nih asli. Enggak, maksudnya itu berarti efeknya dirasakan banyak orang hanya karena perbuatan satu kamar itu kan? Iya. Oh wait, ya, enggak teman-teman satu kamar. Oh iya. Oh satu kamar aja. Ya, satu kamar aja. Oh tapi lemarinya beda-beda. Iya, itu. jadi teman locker mungkin. Ya, satu locker. Kamar itu bermufakat untuk menantang dan akhirnya mereka kena batunya satu persatu. Di masing-masing lemari. Iya. Oke. Salah satu kejadiannya mungkin. Salah satu yang mengalami apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Salah satunya dia tidur di lemari. Jadi kalau ada kebiasaan di pondok tuh tidurnya di lemari, Mas. Oh, di atasnya ya? Jadi enggak kepalanya tuh dimasukkan di lemari gitu. Iya. Jadi cuma posisi lemari kebuka. Iya, lemari kebuka. Terus dia tidur cuman kepalanya aja. Dia bantalnya tuh lemari yang paling dasar gitu. Dia tidur di situ. Belum terlelap nih, Mas. Tiba-tiba ada yang duduk di lemarinya. Dan itu. Iya. Sosok kita di masa depan lagi kah?
Iya. Oh ya yang iya. ditantang Ya, tadi. yang ditantang Oke. itu. Berarti sosok itu ya Iya. yang terus-terusan muncul Iya. berurutan. Iya. Tapi kejadiannya beda-beda itu. Maksudnya ada yang sampai mungkin mengalami kayak gejala sakit atau gimana gitu. Enggak sampai ke efek situ sih. Tapi lebih ke dihantui Menampakkan satu-satu. gitu Menampakkan. ya, cuma sekedar menampakkan. Enggak An- mengganggu. Ya itu bagian dari mengganggu Iya, sih Mas. maksudnya secara visual pasti kan kaget, Iya, terus iya. juga terganggu secara visual, terus apa sebuah kejutan yang tidak menyenangkan juga Ya itu kalau kan kata Enrico. menjadi kegelisahan ketika kamu tahu, misalkan sampean tahu nanti malam kalau bakal dihantui itu kan Oh, iya. kegelisahan yang luar biasa kan. Naudzubillah Mas. sih, iya. Iya. Jangan Dan sampai. ending dari cerita itu adalah mereka dipindah kamar dan disebar. Dan pada akhirnya tantangan mereka dijawab sama Iya. beliau Iya, itu. jangan ya. macam-macam lah intinya. Gila. Oke. Lagi? Ada lagi? Mungkin ada satu lagi tentang saya sendiri pernah. Nah, Wah, ini yang saya tunggu Ya. sebenarnya Ya, itu tadi. sebenarnya cerita yang datang dari kamu sendiri. ya karena banyaknya cerita di pondok pesantren yang didengar sama Zain, akhirnya Zain mengalami juga. mengalami sendiri. Ini mungkin terakhir kali ya. Iya, iya. Karena emang ini sih sebenarnya dari dulu waktu kita bikin konten horor itu salah satu yang jarang banget. Oh mungkin cuma satu kali dia kena efek itu. Ya si Zen ini dia cuma pernah kena efek itu cuma satu kali doang. Yang lainnya dia nggak pernah. Makanya saya penasaran banget ketika dia melihat secara langsung atau diganggu secara langsung itu kayak gimana. Oke, mungkin sebelum kamu cerita Zain, Billy mungkin yang sempat bikin konten juga sama teman-teman Medionae dulu, yang kamu maksud Zain kena efeknya itu apa waktu itu? Oh waktu itu ketika kita bikin konten di ini Gunung Wilis. Oke. Ya. Intinya dia itu tapi nggak terlalu efek banget sih. Ha, ha. Dia terkena efek itu malah mungkin hampir setengah tahun setelah kejadian, 6 bulanan lah, 6 bulan setelah kejadian kita Gunung Wilis itu dia baru terkena efek juga di Gunung Wilis sih. Dia Oke. ditunggangi sosok sampai dia sakit 2 hari Zen ya. Zain. Iya. Jadi saya ada pantangan dengan Gunung Wilis. Iya, mungkin Karena masih dendam. Wow, Gunung Wilis masih ini menyimpan menarik. dendam. Maksudnya pantangan gimana? Apakah kamu seolah-olah dilarang untuk ke sana atau kamunya pada akhirnya membentengi untuk aku nggak mau ke sana lagi? Eh, Dan, yang dan kalian waktu ke Gunung Wilis ngapain waktu itu? konten. Ngonten. waktu itu ngonten, Oke. tapi waktu Zen terkena itu waktu habis ngisi materi di salah satu sekolahan sih. Di Kari. Di SMK 1 Kare ya. Terus waktu itu kamu merasa apa yang Jadi pertama kan memang kesalahan saya tidak tahu adat, Mas. Bukan berarti saya tidak beradab ya, Iya, karena tidak ada. tahu. Iya, saya tidak tahu adat, saya tidak tahu mengetahui ada itu dan saya melanggarnya. dan itu apa? Buang air kecil di sungai. Oke. Saya tidak tahu bahwa yang benar itu di tengah sungai. Karena saya merasa harus aman, saya di pinggir sungai dan ternyata itu salah. Di tengah sungai gimana caranya? Ada batu kan, maksudnya ada batu. Sungai kecil sih, maksudnya Ya. kayak di Sungai Grape Oh, kayak iya gitu. iya. Yang benar kamu di tengah, Harusnya di tengah. bukan di pinggir. Iya. Kan saya kan logika saya nanti kalau ke tengah kalau ada apa-apa bahaya dong. Oh, Saya iya, ke pinggir. betul. Masuk akal. Ternyata itu salah. Dan itu semua sungai di sana. Saya kurang tahu sih, tapi sungai yang saya tempati untuk Kayak kalau itu lebih ke adab ke semua sungai ya. Soalnya di tengah kan mungkin hanya iya untuk jalan. Maybe aku kurang tahu jelas. Aku jujur aku baru tahu ini loh. Ternyata ya di tengah lebih baik daripada di pinggir. Iya, kalau secara logika mungkin di pinggir itu tempat mereka bersarang. Oh. Dan kalau di tengah itu hanya tempat mereka untuk berlalu lintas. Ah, Tapi iya, sebenarnya juga sama-sama bahaya sih. Dia nggak terkena arus ombak, tapi terkena di dimensi lain. Oke. Oke, itu berarti yang pengalaman yang sempat dirasakan Ya. sama teman-teman Medionae waktu Bener. konten di Gunung Wilis. Dan mungkin ya. bisa di konten next time ya. Mungkin bisa boleh diceritakan. nanti kita akan coba kulik lagi dan mungkin satu lagi pertanyaan saya yang kamu maksud pantangan, kamu punya pantangan di Gunung Wilis, maksudnya kamu nggak akan ke sana lagi atau gimana? ada ketakutan di situ. Oke. Karena di konten itu karena saya buang air kecil sembarangan, itu kan ngefek ke teman-teman saya semua, Mas. Oke. Dan itu efeknya berhari-hari. Hop. Ini mending dibuat rahasia untuk di konten selanjutnya sih. Boleh. Mending next kamu cerita tentang kamu yang terkena Di pesantren makhluk itu halus tadi di ya? pesantren Ya, itu aja ya, sih. ya. Ini biar mereka penasaran dulu, biar teman-teman penasaran. Dan mungkin ketika kita penelusuran
kita ke sana bareng-bareng? Berani nggak? Boleh. Oke. Tapi oke. nanti kalau di Gunung Wilis sepertinya nantang. Saya agak takut sih. Oke, terakhir berarti ceritanya Zen di pondok pesantrennya. Oke. Apa yang kamu alami? Jadi dulu kan saya ikut OSIS Mas. Oke. Dan biasalah teman-teman OSIS sering ngelembur. Waktu itu ada kelas meeting ya. Kita dan saya ngelembur, ada LPJ. Lembur saya itu masih di madrasah. Jadi madrasah itu ada di depan, kamarnya itu ada di belakang lah intinya. Dan jalannya agak jauh lah. Itu saya kecapean, tertidur dan terbangun tuh Jam berapa sekitar itu? jam 2 atau setengah 3 lah. Dini hari. Ya, Wow. itu bukan puasa Mas ya. Jadi semuanya Ya. ketiduran ya. Iya. Nah, itu hari-hari biasa lah, jam 2 dini hari aku terbangun dan akhirnya aku pulang dengan setengah ngantuk lah Mas. Nah, Biasa lah ya. jalan. Iya, jalan kaki dan ya cukup panjang sih ya. Berapa meter mungkin? Gimana ya? 100 meter? Ada. Oh iya. Wow. Ada. 100 Lumayan. Ada kan luas Mas. 100 pesantren. meter jalan kaki sendiri jam berapa? Ya, kalau 100 bulat enggak sih Mas ya. Tapi kalau lebih dari 50-an ada. Oh, oke. Mungkin 80 atau 90-an. Dan itu sendiri jam berapa? Jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Sepertiga malam. Iya. Tepat. Oke. Oke. Kan itu kan masih setengah ngantuk, setengah ya sadar-sadar tidak sadar lah. Karena niatnya cepat-cepat balik ke kamar dan tidur lebih pulas Ya, lah. betul. Dan waktu itu kamar saya belum gedung kamar saya itu belum jadi 100% lah. Nah, Jadi di kan 3 lantai, yang jadi baru lantai pertama, lantai 2 dan 3 tuh belum. belum. Dan masih masang keramik ya. Jadi di gedung itu ada kamar, tangga, kamar. Kamar tangga. Oke. Dan saya ada di kamar yang paling ujung. Paling pojok. Pojok. Ya, jadi harus melewati 3 kamar dan 1 tangga gitu. Ah, ya, Oke, ya, ya. gitu ya. Dan ketika saya jalan, Oke. saya mendengar ada anak-anak santri lagi kayak cengengesan gitu loh. Oke. Ya. Dan saya masih berpikir positif, mungkin ada teman-teman yang lagi Masih melek. ya melek segitu karena biasanya ya biasa anak pondok malam-malam bikin mie goreng gitu. Oh ya. Saya masih positif ya. Ah. Dan ketika saya lewat di tangga itu kan di bawah anak tangga ya Mas ya. Kan naik lantai 2. Itu ada anak kecil tuyul Mas lagi. Lagi mainan nggak tahu sih, mungkin kartu remi mungkin ya Mas. Serius? Iya, agak bersinar gitu loh Mas. Yang bersinar itu yang dimainkan atau dianya? Tuyulnya? Iya, mereka bersinar gitu. Bersinar. Iya. Oh, tapi ini ya. Berarti jarak antara kamarmu sama sawah itu berdekatan. Karena mitosnya kan gini, ya saya nggak tahu mitos nggak atau berdekatan, fakta. sebelah pasdet. Oh, sebelah gandeng. Iya, gandeng sawah. Oh ya, karena kan kalau mitosnya tuyul kan dia suka mainan cuyu. Oh Anak iya, kepiting, anak yuyu. kepiting. Oh mungkin itu sih. Iya, aku nggak tahu dia mainan apa Mas. Pokoknya aku lewat, dia tuh kayak nongkrong di atas tumpukan keramik gitu. Dan itu banyak. Iya, 3 atau 4 banyak lah. Itu mereka Enggak, yang kamu maksud bercahaya itu gimana? agak glow gitu loh Mas. Wow. Kayak di Kamu ngelihatnya samar-samar atau jelas banget? Saya jelas sih, cuman keadaan kan setengah ngantuk Mas ya. Berarti wujudnya coba deskripsikan. Botak. Wujudnya karena glow itu saya tidak bisa melihat dengan detail. Oke. Karena kan glow ya. Ya. Tapi yang saya lihat itu dia mungkin kayak anak sekitar 8 tahunan. Oke. Dan semuanya glow Mas. Saya nggak tahu, nggak ada warna hitam sih, mungkin botak dia. Oh, botak. Makanya saya pakai celana dalam doang gitu atau putih pokoknya. Iya. Jadi wujudnya itu jelas seperti orang, tapi kurang jelas ini. Iya, detailnya. dia tuh Iya. anak-anak, cuman karena gilap ya, glownya iya. itu. Jadi saya nggak bisa dia pakai apa. Tapi yang jelas itu nggak ada warna hitam, dia kayak serba putih gitu. Dan kamu waktu ngeliat itu apa yang kamu rasakan dan apa respon kamu? Merinding Mas yang pasti dan saya Langsung lari ke kamar. langsung lari ke kamar, langsung Wah. bruk gitu. Saya nggak berani lagi. Cuman visual aja ya berarti, nggak ada suaranya Suara tadi. tadi, jadi kayak ada anak Praktekin nongkrong. suaranya apa? Seperti apa? Saya nggak tahu bahasa apa. Mm-mm. Yang bahas kayak ketawa cengingisan tapi bersautan gitu loh. Ya kita nongkrong terus ketawa-ketawa, kita keangkringan nongkrong ketawa gitu.
Dan itu suara anak kecil banget ya, maksudnya bukan iya. bukan teman-teman Iya. santri kan Aku ya. dengerin itu dari kamar yang pertama itu. Hmm. Dan aku kan masih optimis sampai kamar kedua optimis. Yang bawah tangga itu aku baru nengok loh. Kok gini? Betul lah. Wow. Remuk lur, wis. Itu Tapi ya berarti ya? habis itu kamu nggak boyong ya? Enggak. Udah. Masih tahan, masih tahan. Eman-eman apalannya Mas. Oke, itu ya berarti ya Iya, cerita Zain dari Madiun AE, dan gila saya merinding berkali-kali karena ya pada akhirnya cerita-cerita menarik. Siapapun yang cerita di Kamis Malam, saya selalu membayangkan seperti apa situasinya, Iya, jam berapa, bagaimana kondisi waktu itu dan lain-lain. Jadi saya kebawa dan ya merinding berkali-kali gitu. Mungkin semoga teman-teman juga merasakan itu yang lagi nonton kita, dan ya apa ya, mungkin bisa disimpulkan sedikit aja Zen terkait pondok pesantren. Ya. Mungkin hal-hal seperti itu gimana sih menurut kamu berarti? Ya kita tidak bisa menolak ya Mas ya. Ya kan itu resiko kita sebagai orang yang sedang menuntut ilmu lah. Ya. Jadi ya kita kan di sana belajar agama dan belajar beradaptasi dengan masyarakat. Ya. Nah kita anggap itu adalah media kita untuk belajar beradaptasi. Yes, berarti intinya bisa kita simpulkan Kak Bil, teman-teman yang lagi menempuh pendidikan di pondok pesantren pun Dan akan ya mungkin yang akan di pondok pesantren. jangan setelah lihat podcast kita terus berpikiran takut terus Yeah. jangan di pondok Jangan. pesantren, enggak. Karena gini, mungkin ya seperti yang tadi dibilang Zen, itu ujian gitu. Iya. Itu tes lah dari apa ya, dari yang Maha Pencipta untuk ya Iya. kita kalau niat menempuh pendidikan, ketika dikasih hal-hal seperti itu apakah masih tahan, Iya. apakah masih kuat, Iya. dan apakah masih niat untuk tetap belajar di situ kayak gitu-gitu kan. Dan karena emang kita kan juga hidup berdampingan ya Yes, sebenarnya. sepakat. Karena saya pikir semua tempat kayaknya juga ada, Bener. cuman mungkin tingkat Kehororannya kehororannya mungkin levelnya beda-beda mungkin. levelnya dan lain-lain. Jadi ya semoga teman-teman tetap mau belajar di pondok pesantren, karena sekali lagi banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya di pendidikan pondok pesantren juga. Dan terima kasih banyak Zin. Saya sampai hampir sama-sama. speechless karena saya nggak nyangka gitu. Ternyata di lingkungan pondok pesantren pun yang mungkin religius, yang mungkin adem, yang mungkin banyak hal-hal yang berbau Positif, ya betul. Itu ternyata ada juga. gitu ya. Kepada Oke, terima kasih Zain dari Ya, Madiun sama-sama. AE sudah Siap. membuka juga setelah Enrico kemarin juga udah menceritakan pengalamannya kemarin di gunung, ini di Ya, pondok pesantren. pesantren. Selanjutnya akan di mana dan siapa? Pastinya banyak sekali teman-teman narasumber yang akan kita hadirkan, yang akan kita undang, dan juga sekali lagi buat teman-teman yang punya cerita horor, punya cerita mistis, gaib, nyeleneh ataupun menyita logika, jangan cuman ceritakan hal-hal itu di tempat tongkrongan aja. Mubazir, mendingan ceritain di sini di meja kita Kamis malam. Silakan datang ke sini, silakan kirimkan cerita kalian di DM-nya Instagram Kamis Malam, atau bisa juga titip DM di Madiun Madiun AE, AE, bisa ya, banget, nanti bisa dicek sama teman-teman Madiun AE juga. Dan sekali lagi banyak kejutan-kejutan yang akan kita hadirkan di session kedua ini. So terima kasih banyak buat sponsor kita Madiun AE, kemudian juga Keyframe pastinya. Terus juga ada LMS Lingga Music Studio yang juga udah support juga alat-alatnya, keren banget. Semoga juga cukup proper untuk menghadirkan konten-konten terbaik untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih Kak Zen, tos dulu. Oke, Dan siap. sukses juga Thanks, untuk bro. teman-teman di Madiun AE. Salaman juga Mas Billy, selamat Oke. datang host baru di Kamis Malam. Dan buat teman-teman ya, ini di sini sudah ada layar ya. Iya, Kalau misalnya benar teman-teman sekali. pengen mempromosikan berbagai macam hal, pengen promosi, pengen sponsorin kita, boleh banget ya. Jangan sungkan-sungkan lah. Jangan ya. sungkan-sungkan. Teman-teman UMKM atau punya brand apapun boleh ya, Iya, Kabil ya. benar. Langsung aja mungkin bisa tanya-tanya dulu DM kita di Instagram Kamis Malam, apa sih? @kamismalam .podcast ya, dan juga mungkin bisa juga DM Instagram Madiun AE ya, @mediun.ae Underscore _AE ya. Dan pastinya konten Kamis Malam akan terus hadir setiap malam Jumat atau Kamis malam ya. Dan semoga konten-konten kita selalu memberikan banyak hal-hal baru juga dan bisa menemani waktu-waktu kalian di malam hari dalam gelap ya. Karena sekali lagi jangan dulu terlelap. Karena akan selalu ada yang menemanimu dalam gelap. Saya Tora Andromeda dan Saya Billy Ilmana. mau pamitan dulu untuk kali ini, dan ada teman-teman kita dari Madiun AE, ada Zain juga mau pamitan dulu. Sampai ketemu lagi
di Kamis Malam episode berikutnya. Berikutnya. Ciao.